Shalom, sampai kepada pendekar yang ke-11 dari rangkaian Cap Sataipo, 13 pendekar. Kali ini kita membahas seseorang yang sangat terkenal, sama seperti Abraham, begitu banyak dibahas, begitu banyak dibicarakan, dan begitu banyak dijadikan contoh dan teladan. Orang ini bernama Daud. Ya, saya mungkin percaya bahwa tidak ada yang tidak mengenal kisah Daud mengalahkan Goliat. Ya, begitu luas dikupas, begitu luas dibahas. Ya. Dan Daud juga dikatakan Tuhan berkenan kepada Daud. Ya, Tuhan sayang kepada Daud. Walaupun sebetulnya kehidupan daripada Daud sendiri juga tidak mulus-mulus saja. Ada pro kontra. Ya, bagaimana Daud jatuh, bagaimana Daud menjaga keluarganya, itu yang tidak terlalu menjadi teladan, ya, tetapi tetap Ibrani 11 Hall of Fame of Iman ini mencatat Daud sebagai salah satu tokoh iman, pendekar iman yang dahsyat. Memang Daud sangat layak. Nah, salah satu yang kita pelajari kenapa Daud ini layak, ya, hal yang istimewa itu adalah peristiwa ketika Saul yang ketika itu menjadi raja atas bangsa Israel itu diganggu oleh roh-roh jahat. Daud belum menjadi seorang pahlawan ketika itu. Daud masih pemain kecapi yang menggembalakan domba di domba milik ayahnya, ya, di rumahnya gitu, ya. Nah, domba yang digembalakan Daud juga tidak banyak, cuman dicatat 2-3 ekor kambing domba yang digembalakan oleh Daud ini. Nah, ketika sang raja besar ini, Saul, ya, mengalami peristiwa yang tidak nyaman, di mana dia diganggu oleh roh-roh jahat. Singkat cerita, Daud didatangkan ke istana, didatangkan ke tempat Saul, kemudian Daud ini ketika Daud bermain kecapinya, mungkin memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, maka roh jahat pergi dan Saul bisa merasa tenang, Saul bisa tidur nyenyak. Sampai Saul berkata kepada Isai, ayahnya Daud, "Aku senang sama anakmu ini, biarlah dia tetap bersama dengan aku." Nah, sampai di sini, Daud dipanggil ke istana, dan Daud disukai oleh raja. Kalau misalnya Daud ini minta kamar di dalam istana situ, misalnya, ya wis aku tak tinggal saja, ya sudahlah, aku tak tinggal di sinilah, menikmati fasilitas istana. Saya percaya Saul justru akan bersukacita. Saul akan berikan fasilitas, Saul akan berikan kamar mungkin dengan segala yang diperlukan, ya, untuk supaya Daud itu bisa lebih lama bersama-sama dengan dia. Kenapa? Karena ketika ada Daud, Daud nyanyi, Daud bermazmur, roh jahat pergi. Dia, Saulnya merasa tenang, merasa nyaman. Tetapi Daud luar biasanya itu tercatat di dalam, kita baca ya, di 1 Samuel 17 ayat 15 mengatakan begini ayat ini. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Dahsyat. Daud selalu pulang untuk kembali menggembalakan kambing dombanya, kambing domba milik ayahnya yang cuma 2-3 ekor. Wah, padahal ini sangat kontras ya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Kalau kita mendapatkan suatu kesempatan, mendapatkan fasilitas dari seorang raja berada di posisi Daud seperti itu, sekarang ini, wah, biasanya langsung jalannya begini. Kita punya satu kesempatan untuk menjadi orang yang wow, orang yang besar, wah, langsung berbeda. Ketika seseorang tiba-tiba diangkat menjadi
posisi yang tinggi di dalam pekerjaan atau di dalam pelayanan sekalipun. Ini bisa menimbulkan sikap yang berbeda. Dia merasa bahwa aku ini orang yang berharga, aku ini orang yang hebat, aku ini orang yang wow. Dan dia mulai menuntut segala fasilitas-fasilitas sesuai dengan jabatannya. Sangat berbeda dengan Daud. Ketika Saul sudah mengatakan, aku senang kamu di sini, Daud bisa minta apa saja, tapi Daud tidak memintanya. Daud tidak menerimanya. Daud selalu pulang kembali ke Bethlehem. Kenapa? Daud menunggu pengangkatan yang dari Tuhan. Daud menunggu kehormatan yang diberikan melalui dan dari Tuhan, bukan dari manusia. Pengangkatan itu bisa dari manusia, dan pengangkatan itu juga bisa dari Tuhan. Dua-duanya harus selaras. Seringkali seseorang karena mungkin prestasinya yang bagus, mungkin karena performanya yang baik, dia mendapatkan satu kesempatan promosi pengangkatan dari mata manusia. Nah, di sini seringkali kita merasa bahwa inilah waktunya untuk aku menjadi aku yang lebih besar. Lupa untuk tetap merendahkan diri, tetap jangan ambil waktu yang dari manusia, tapi tetaplah melakukan apa yang kita lakukan sebelum promosi, sebelum pengangkatan itu, sampai Tuhan yang menempatkan, sampai Tuhan yang mengokohkan. Kalau itu yang terjadi, maka pengangkatan ini akan sempurna dan akan kokoh karena Tuhan yang meneguhkan. Puji Tuhan.